warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi sekarang ini, dengan ekonomi yang carut marut dan tidak menentu, membuat manusia untuk senantiasa memiliki sikap kreativitas dan ketekunan. Kreativitas yang dimiliki oleh seseorang akan mendorong orang itu untuk membuat inovasi-inovasi baru agar yang akan diterapkan di wirausahanya sehingga wirausahanya bisa maju. Ketekunan, sebuah sikap yang pantang menyerah dalam menghadapi usaha yang ia sukai, yang ia senangi, sehingga ini dapat menjadi sebuah mata pencaharian. Jadi, marilah di masa yang serba sulit ini kita berusaha untuk menjadi seorang wirausaha. Walaupun di umur kita yang masih bisa dibilang belasan tahun, tapi kita dengan memiliki kreativitas dan ketekunan, semoga menjadi modal utama untuk mengembangkan diri kita menjadi seorang wirausaha. Ekonomi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, mempelajari petunjuk dan mengisi formulir. Yang ketiga, mempelajari medan magnet dan membuat magnet. Yang keempat, peran masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA bagi negara ASEAN, serta membuat embalase dan buklet. Yuk, kita sama-sama belajar hari ini. Seperti yang disampaikan Bu Erva di awal tadi, bahwa kreativitas dan ketekunan menjadi modal wirausaha. Seperti contohnya, Ibu Made Yuliani yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering di sekitar rumahnya. Kemudian, beliau merangkainya. Dan berawal dari rangkaian bunga kering inilah, kini usahanya berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk seperti sabun, pelembab, pewangi ruangan atau yang kita kenal dengan potpourri, dan lain-lain. Ibu Made Yuliani benar-benar sosok yang pantang menyerah ya nak. Salah satu upaya Bu Made agar karyanya laku adalah dengan mempercantik kemasan barang jualannya sebagai embalase. Masih ingatkan apa itu embalase? Ya, embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis, bisa berupa gambar atau simbol, bisa juga berupa tulisan yang menarik untuk para konsumen. Nah, kalian pasti akan sangat tertarik jika melihat kemasan yang cantik-cantik, bukan? Pasti kalian akan tergerak untuk membelinya. Anak-anakku, kalau barangnya sudah bagus, kualitas produknya sudah bagus, dan kemasannya sudah cantik, sekarang bagaimana cara memasarkannya? Pada Agustus 2006, disepakati sebuah dokumen blueprint dalam pertemuan ke-38 ASEAN Economic Minister Meeting atau AEM di Kuala Lumpur. ASEAN Economic Community adalah masyarakat ekonomi ASEAN yang dikenal dengan MEA. Nah, apa yang melatar belakangi disepakatinya dokumen blueprint tersebut? Ada 4 pilar blueprint MEA, yaitu memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Yang kedua, untuk meningkatkan daya saing yang sangat tinggi di kawasan ASEAN. Yang ketiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Yang keempat, integrasi dengan perekonomian dunia. Dengan melakukan integrasi atau pembauran atau penggabungan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh dengan perekonomian dunia, mampu menarik investasi asing
Nah, hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara ASEAN. Nah, sekarang apa pengaruh MEA bagi Indonesia? Yaitu membuka arus perdagangan barang dan jasa, membuka pasar tenaga kerja profesional, contohnya dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Kita tidak mau kan kita terlindas oleh para tenaga kerja asing tersebut. Semangat ya, tetap belajar dan selalu kreatif dan inovatif. Kesepakatan Blueprint pada Agustus 2006 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2015. Negara anggota ASEAN juga telah menyetujui cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2025. Nah, ini membuka peluang usaha kecil untuk semakin berkembang. Salah satunya adalah usaha cenderamata. Nah, cenderamata ini terbuat dari magnet. Bagaimana magnet bisa menempel? Mari kita pelajari tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Medan magnet tidak dapat dilihat, tapi dapat digambarkan. Coba perhatikan percobaan medan magnet yang dilakukan oleh Bu Erva. Kemudian jangan lupa dicatat laporan percobaan medan magnetnya. Sekarang kita akan melakukan percobaan membuat magnet. Yang pertama, kita gosokkan sebanyak 10 kali dengan arah yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa yang terjadi? Kita lihat. Lima 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Percobaan yang kedua, membuat magnet dengan cara induksi. Dengan cara induksi adalah dengan mendekatkan magnet pada benda magnetis. Magnet, benda magnetis atau paku yang dipakai Bu Erva, kemudian penggaris. Oke. Kemudian kita ambil salah satu pakunya, kemudian kita tempelkan dulu. Kita tempelkan paku pada magnetnya. Kemudian kita lihat, bila jaraknya menempel seperti ini, dia bisa mengambil berapa. Banyak sekali ya. Coba, berapa paku yang akan tertarik? Berapa yang bisa diangkat? 2 paku. Dan kita pakai jarak 2 cm. 2 cm magnetnya, kemudian benda magnetisnya di sebelah sini. Sekarang kita ke 4 cm. 4 cm. Pakunya kita letakkan dan oke. Masih bisa. 1. Sekarang kita 6 cm. Masih bisa. 6 cm. Baiklah, sekarang tugas kalian untuk membuat laporan hasil percobaan. Oh iya, sebelum kita mengirim barang-barang hasil karya kita harus mengisi formulir pengiriman dulu ya nak. Biasakan untuk selalu membaca petunjuk pengisian formulir, baik itu formulir pengiriman barang, data riwayat hidup, ataupun lembar jawaban komputer. Nah, petunjuk biasanya berisi data penerima, data pengirim, dan data lainnya. Hati-hati ya. Coba bedakan antara formulir satu dengan yang lainnya. Bu Erva ada formulir untuk pengiriman barang melalui pos dan ada lembar jawaban komputer. Mari kita lihat apa perbedaan dan persamaannya. Di formulir pengiriman barang lewat pos, alamat pengirim harus jelas supaya jika alamat tujuan tidak sampai, barang dapat kembali. Alamat tujuan juga harus jelas supaya barang cepat sampai. Kemudian, jenis barang harus jelas supaya mudah dalam proses penanganan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tanggal pengiriman juga harus ditulis dengan benar agar mudah dalam pengawasan. Dan berat barang harus ditimbang untuk mengetahui biaya pengiriman. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara pengisian lembar jawaban komputer.
Cara mengisi lembar jawaban komputer yaitu baca dulu petunjuknya. Ada di tengah-tengah petunjuknya. Setelah itu, Saman harus melihat lagi cara mengisi LJK-nya. Dilingkari ataukah disilang. Kemudian menulis nama lengkap, kemudian nomor peserta dan tanggal lahir, lalu mata pelajaran, nama sekolah, tanggal ujian, dan tanda tangan. Setelah itu, sampean siap mengisi jawaban di lembar jawaban komputer. Nah, anak-anakku sudah tahu perbedaan dan persamaan masing-masing formulir kan? Anak-anakku, sebagus apapun hasil karya sampean, tapi jika promosinya tidak bagus, maka hasil karya sampean pastinya tidak banyak diketahui oleh orang. Nah, kalau barang sampean tidak diketahui orang banyak, akankah mereka akan membeli? Nah, sekarang kita buat reklame agar hasil karya kita diketahui orang banyak. Salah satu reklame yaitu buklet, buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Bagian-bagian buklet terdiri dari cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang akan kita jual. Setelah melihat video tadi, sekarang kerjakan latihan ini. Kerjakan dengan percaya diri dan segera dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.